Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renci Putri Angelina, NIM 19046115 dari jurusan Sejarah. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang bertemakan globalisasi dan konsekuensinya bagi kehidupan masyarakat Indonesia dengan menarik sebuah judul, yaitu dampak globalisasi terhadap generasi muda. Adapun video kali ini merupakan penilaian akhir dari ujian akhir semester mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia sesi Sabtu jam 15.01 sampai dengan 17.10. Baik, langsung saja kepada materi, yaitu mengenai dampak globalisasi terhadap generasi muda. Adapun yang sama-sama kita tahu, globalisasi merupakan suatu kata yang berasal dari kalimat global yang memiliki arti universal. Globalisasi juga sering didefinisikan sebagai suatu hubungan atau suatu proses yang terjadi antar individu, antar bangsa, dan antar negara yang tentunya bersifat universal satu sama lain. Dan globalisasi ini tentunya juga memiliki hubungan yang erat satu sama lain antar hubungan yang telah terjadi. Globalisasi juga seringkali didefinisikan sebagai suatu perubahan yang mengarah pada perubahan sosial yang tentunya keterkaitan terhadap elemen-elemen dan pertambahan perubahan-perubahan yang tentunya mengarah kepada hal yang lebih maju dari hal sebelumnya, yang tentunya juga membawa dampak positif dan dampak negatif. Yang mana perkembangan dari perubahan sosial itu yang berjalan sangat cepat itu dipengaruhi oleh faktor perkembangan teknologi dan informasi yang semakin hari semakin canggih. Arus globalisasi yang terjadi saat sekarang ini mengalir sangat deras dan sangat kencang hingga seluruh penjuru dunia, termasuk salah satunya yaitu negara Indonesia. Globalisasi yang berjalan dengan derasnya membawa dampak positif dan dampak negatif yang dapat merubah suatu bangsa. Untuk itu, kita sebagai generasi muda harus dapat menyaring segi positif dan segi negatif dari globalisasi tersebut. Adapun salah satu dampak negatif yang sangat sering terjadi di Indonesia ini, terkhususnya bagi generasi muda, yaitu adanya sifat westernisasi, di mana para generasi muda lebih berkiblat pada dunia timur atau dunia barat, serta meninggalkan budaya dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Salah satu dampak negatif lainnya yang sangat sering terjadi yaitu adanya perubahan akhlak dan moral dari generasi muda itu sendiri, yang mana jika itu terus-terus dibiarkan maka dapat merusak suatu bangsa. Para pelajar atau generasi muda saat sekarang ini sudah akan termakan oleh arus globalisasi, di mana para pelajar terjebak di mana tidak memiliki arah dan tujuan dalam pembelajaran, di mana saat sekarang kita sama-sama tahu pelajar itu akan memiliki sifat apatisme serta tidak acuh terhadap lingkungan sekitarnya. Banyak pelajar atau mahasiswa yang terjebak oleh arus negatif dari globalisasi ini, sehingga juga menimbulkan berbagai spekulasi dan pandangan buruk dari masyarakat sekitar. Salah satu contoh nyata yang dapat kita lihat yaitu banyaknya siswa, pelajar, dan mahasiswa yang mengikuti tawuran-tawuran tidak jelas, di mana berhura-hura di tengah jalan tidak jelas seperti orang yang tidak bermoral dan tidak berpendidikan. Seperti salah satu contohnya saat untuk mengapresiasikan suara rakyat, untuk mendemonstrasikan keadilan di depan dewan-dewan. Namun yang terjadi bukanlah menyuarakan suara rakyat, melainkan banyaknya anarkis-anarkis yang terjadi di kalangan remaja dan generasi muda Indonesia. Dan dari berbagai dampak atau contoh yang telah dipaparkan tadi, ini mengkhawatirkan kalau generasi muda akan mengalami krisis moral karena telah terikuti arus globalisasi yang tidak dapat disaringnya dengan baik. Namun sebenarnya jika ada yang harus disalahkan mengenai sifat-sifat yang telah terjadi di kalangan generasi muda saat sekarang ini, kita tidak dapat sepenuhnya untuk menyalahkan para generasi muda. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa
tontonan saat sekarang ini baik di media online, cetak ataupun media-media lainnya itu tidak menampilkan tontonan yang memiliki moralitas serta dapat menghancurkan moralitas generasi muda. Nah, dari sinilah juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan generasi muda terikuti arus negatif dari globalisasi itu sendiri. Namun dari segala faktor dan dampak dari segi negatif dari globalisasi itu sendiri, tentunya juga ada segi positif dari globalisasi itu sendiri, di mana dapat dikatakan dari globalisasi ini maka suatu bangsa dapat dikatakan maju dalam bidang ilmu pengetahuan ataupun teknologinya. Namun jika tidak dapat disaing dengan baik, globalisasi ini dapat mengarahkan dalam kehancuran kebudayaan dari bangsa Indonesia ini serta menghancurkan generasi muda yang ada di bangsa Indonesia ini, yang mana generasi muda inilah yang kelak akan memimpin suatu bangsa ini. Tapi jika saat ini ia termakan arus negatif globalisasi, lalu bagaimana nanti keadaan bangsa ke depannya? Arus globalisasi dari segi negatif ini yang telah memberikan dampak yang sangat buruk bagi generasi muda Indonesia ini membuat generasi menjadi krisis moral, di mana para generasi muda yang berkiblat kepada dunia luar yang masuk melalui arus globalisasi ini membuat ia seakan mengikuti tren dan segala kehidupan di dunia asing serta meninggalkan segala budaya dan pola kehidupan yang ada di Indonesia ini. Salah satunya saja yaitu banyaknya generasi muda yang hidup dengan pergaulan bebas, di mana tidak ada batasan-batasan dalam berteman, dalam berhubungan, serta tidak dapat untuk menjaga tata kramanya satu sama lain, di mana tidak ada lagi sopan santun antara yang lebih tua, serta tidak adanya rasa untuk membangkitkan budaya-budaya Indonesia yang seakan tertimpa oleh arus globalisasi yang sangat deras ini. Adapun beberapa fakta kuat yang mengatakan kalau generasi muda itu sangat termakan arus globalisasi, salah satunya yaitu banyak menimbulkan berbagai fakta-fakta yang terjadi di kalangan umum, sepertinya yaitu fakta pertama yaitu 15-20% generasi muda Indonesia melakukan hubungan terlarang atau hubungan di luar nikah yang seharusnya tidak terjadi. Serta fakta yang kedua yaitu 15-19 juta perempuan usia 15-19 tahun melahirkan. Sedangkan fakta yang ketiga yaitu banyaknya tercatat kasus AIDS dan HIV yang secara mayoritas itu disandang oleh para generasi muda Indonesia. Serta juga telah dihitung terdapat sekitar 270.000 para perempuan pekerja seks, yang mana secara 60%-nya itu merupakan para generasi muda yang memiliki umur di bawah 24 tahun, di mana itu memang benar-benar generasi muda yang seharusnya sangat harus bisa untuk menjaga tata krama dan normanya sebagai generasi muda yang kelak akan memimpin bangsa ini. Dan salah satu fakta lain serta kejadian yang sangat sering terjadi di Indonesia ini yaitu tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi di kalangan generasi muda, di mana banyaknya terjadi kriminalitas yang secara keseluruhan itu pelakunya adalah generasi muda yang masih di bawah umur, entah itu diakibatkan oleh faktor ekonomi atau bagaimanapun, tapi yang jelas tingkat kriminalitas ini terjadi terhadap generasi muda Indonesia. Dari beberapa fakta yang telah dipaparkan di atas, ini sangat jelas menggambarkan mengenai bagaimana keadaan dan kondisi generasi muda Indonesia, di mana generasi muda Indonesia itu sudah sangat-sangat termakan oleh arus negatif dari globalisasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan minimnya tingkat pengetahuan mengenai dampak besar yang diberikan oleh arus globalisasi ini, di mana dapat kita lihat dari beberapa fakta yang telah dipaparkan tersebut kalau
generasi muda menjadi akan miskinnya akan moral, tata krama, dan sopan santun di negeri ini. Selain menimbulkan krisis norma, tata krama, dan sopan santun, generasi muda yang termakan arus globalisasi juga menimbulkan krisis budaya terhadap bangsa ini, di mana generasi muda yang seharusnya menjadi wadah sebagai media untuk melestarikan segala budaya-budaya bangsa, bahasa-bahasa daerah, serta segala identik dari suatu bangsa ini. Namun malah sebaliknya, merekalah yang meninggalkan dan seakan menghilangkan dan mematikan budaya-budaya yang ada di bangsa ini, di mana mereka lebih tertarik. Salah satu contohnya dapat kita lihat dari banyaknya generasi muda yang menyukai musik-musik luar seperti K-pop yang berasal dari Korea atau musik-musik lain yang berasal dari luar negeri, serta meninggalkan seakan musik-musik yang ada di bangsa ini. Sehingga banyak kita lihat banyaknya lagu-lagu daerah yang seakan hilang, ada banyaknya budaya-budaya daerah yang seakan ditinggalkan, tidak lagi dijaga dan dilestarikan. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya krisis budaya yang tentunya juga diakibatkan oleh generasi muda yang tidak dapat untuk meminimalisir arus dari globalisasi yang sangat keras tersebut. Indonesia pada saat sekarang ini sedang dihadapkan oleh berbagai krisis yang terjadi di bangsa ini, baik itu krisis moral, krisis tata krama, dan krisis budaya yang terjadi di negeri ini. Banyak generasi muda yang tidak bertanggung jawab, banyak generasi muda yang tidak memiliki norma dan tata krama, serta banyaknya juga para pemimpin-pemimpin yang tidak amanah dalam menjalankan tugas. Dampak buruk dari globalisasi terhadap moral generasi muda saat sekarang ini tentunya sudah menjadi hal yang sangat krisis untuk dipertimbangkan dan diselesaikan sebaiknya. Yang mana dampak globalisasi terhadap moral generasi muda Indonesia yang saat ini sudah sangat memiliki dampak yang kuat, tentunya harus diberikan tindakan tegas. Peran orang tua serta keluarga dan lingkungan sekitar sangat berpengaruh untuk dapat memberikan moral yang baik untuk para anak yang kelak akan menjadi generasi muda bangsa Indonesia. Karena keluarga, orang tua, dan lingkungan sekitar adalah satu-satunya media yang paling dekat dengan si anak itu sendiri, di mana melalui wadah keluarga itu dapat memberikan berupa bimbingan yang dapat diberikan secara langsung di rumah kepada si anak agar dapat untuk meminimalisir akan moral yang buruk-buruk yang dibawa oleh arus globalisasi yang tidak dapat disaring oleh si anak itu sendiri. Maka disinilah peran orang tua untuk selalu membimbing anaknya untuk dapat memiliki moral yang baik serta berperilaku yang memiliki norma dan tata krama yang baik. Selain peran dari orang tua, masyarakat, dan lingkungan sekitar, pemerintah juga memiliki peran yang sangat kuat terhadap menghadapi masalah moral generasi muda saat sekarang ini yang dapat dikatakan sudah mulai menurun. Salah satu peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memberikan berupa himbauan-himbauan serta peringatan-peringatan dan pengetahuan lebih mengenai arus globalisasi ini yang jika tidak dapat disaring dengan baik dapat menghancurkan moral generasi muda itu sendiri. Selain itu, dari peran keluarga dan pemerintah, sekolah sebagai wadah untuk menimba ilmu juga merupakan suatu peran yang sangat penting untuk memperbaiki suatu moral. Sekolah hendaknya harus dapat memberikan pengajaran-pengajaran serta dampak-dampak yang ditimbulkan dari rusaknya moral suatu bangsa. Apa yang dapat dihancurkan jika suatu moral generasi mudanya sudah hancur? Apa jadinya suatu bangsa
jika generasi mudanya sudah tidak memiliki moral. Dan disinilah peran guru-guru untuk dapat membimbing dan memberikan pelajaran-pelajaran yang tepat yang berkaitan dengan moral-moral yang kuat terhadap para generasi muda yang sedang menuntut ilmu di meja sekolah tersebut. Adapun beberapa faktor pendorong yang dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang membuat rendahnya moral generasi muda saat sekarang ini. Yang pertama yaitu banyaknya generasi muda yang berpengaruh pada dunia luar atau westernisasi tersebut, di mana mereka mengikuti segala kehidupan orang luar. Salah satu dampak yang dapat menghancurkan moral yaitu mengikuti gaya hidup orang luar, di mana melakukan pergaulan bebas dan semacamnya. Kurangnya pengetahuan mengenai agama juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan runtuhnya moral generasi muda Indonesia saat sekarang ini. Karena jika suatu agama dan iman itu kuat, maka suatu apapun hal yang masuk ke dalam bangsa ini tentu dapat disaring mana yang baik, mana yang tidak. Salah satu contohnya, jika memiliki agama yang kuat, pengetahuan mengenai pendidikan agama yang kuat, maka hal-hal seperti pergaulan bebas itu akan bisa untuk diminimalisir karena memikirkan terhadap dosa-dosa yang dapat ditimbulkan dari pergaulan bebas tersebut. Namun, salahnya sistem pendidikan di Indonesia ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan menipisnya moral generasi muda saat sekarang ini, di mana para lembaga-lembaga sekolah saat sekarang ini, sistem pendidikan di Indonesia menuntut untuk anak-anak dan siswanya menghabiskan waktu di dalam kelas untuk terus belajar dan belajar, di mana sistem pendidikan sekolah di Indonesia saat sekarang ini tuh akan hanya menekankan pada akademik saja, di mana kurang memperhatikan kepada pendidikan moral dan lebih menekankan kepada pendidikan moral siswa tersebut. Maka dengan demikian, pendidikan karakter bagi siswa dan generasi muda Indonesia saat sekarang ini sangat diperlukan untuk dapat meminimalisir terhadap hancurnya moral generasi muda saat sekarang ini. Jadi, dari materi yang telah dipaparkan tersebut dapat disimpulkan kalau dari materi dampak globalisasi terhadap generasi muda Indonesia saat sekarang ini harus sangat diperhatikan, karena generasi muda Indonesia itu merupakan potensi bangsa, tantangan bagi bangsa, dan juga merupakan tanggung jawab, yang mana generasi muda ini merupakan potensi yang nantinya kelak akan memimpin bangsa ini, di mana generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga bangsa ini dan melestarikan segala yang ada di bangsa ini. Untuk itu sangat diperlukan strategi yang tepat untuk menanamkan etika, moral, dan nilai norma yang kuat terhadap generasi muda, ditambah lagi dengan derasnya arus globalisasi yang jika tidak dapat untuk diminimalisir dan disaring dengan baik, maka itu akan menghancurkan moral generasi muda itu sendiri. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.